Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7, apa kabarnya? Luar biasa, tetap semangat belajar ya. Pada pelajaran pada pagi hari ini, pelajaran IPA, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, ini ada gambar interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Mari kita mulai pelajaran pada pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengertian lingkungan. Di situ ada lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup itu namanya ekologi. Satuan makhluk hidup. Nah, terdapat satuan makhluk hidup yaitu individu, populasi, dan komunitas. Individu makhluk hidup tunggal yang dapat hidup secara fisiologis. Contohnya yaitu seekor kerbau, seekor rusa, sebatang pohon kelapa. Individu di suatu ekosistem untuk mempertahankan kehidupannya. Itu saya kasih contoh seekor rusa ya Kak, gambarnya. Nah, ini dinamakan populasi, sekelompok individu sejenis yang mendiami suatu wilayah tertentu. Contohnya rusa yang di padang rumput. Jadi sekelompok individu rusa tadi membentuk beberapa rusa, ini dinamakan populasi. Jadi populasi rusa. Nah, populasi dari berbagai makhluk hidup di suatu komunitas itulah disebut dengan komunitas ya. Ada populasi rumput, populasi pohon, populasi zebra, populasi semut, jerapah, dan hidup bersama di lapang rumput yang disebut dengan komunitas. Nah, ini ya. Ekosistem, hubungan yang terjadi antara komunitas dengan lingkungannya akan membentuk suatu ekosistem. Nah, ini. Nah, ekosistem dibagi 3, darat dan perairan serta buatan. Nah, ini ekosistem darat. Nah, ada bioma tundra, bioma taiga, bioma hutan musim, bioma hutan hujan tropis, bioma stepa dan sabana, dan bioma gurun. Nah, pada video kali ini Ustadz memberikan gambar tentang beberapa bioma-bioma tersebut ya. Tolong dicermati dan bisa sambil dibaca di buku LKS-nya, sambil dilihat videonya ini, mana yang termasuk bioma tadi ya. Sambil membaca, sambil bisa melihat videonya. Ini ada bioma tundra. Nah, bioma tundra ini bagaimana kondisinya, terus hewan-hewan apa saja yang ada di bioma tundra, itu bisa sambil dibaca di buku LKS-nya juga. Ada lagi namanya bioma taiga atau hutan homogen. Nah, pengertian hutan homogen itu seperti apa? Nah, pohon yang biasa atau tumbuhan yang biasa hidup yang ada di lingkungan tersebut itu seperti apa? Itu bisa dilihat. Terus ada namanya bioma hutan musim atau hutan gugur. Nah, berarti dia daunnya berguguran. Nah, ini bisa lagi dibaca pengertiannya. Terus binatang apa saja yang tinggal atau yang hidup di hutan tersebut. Nah, ini bisa dibaca sambil dilihat videonya. Terus ada namanya bioma hutan hujan tropis. Nah, ini jelas adanya di daerah hujan tropis ya, di daerah tropis hutan tersebut. Nah ini binatang apa saja juga yang ada di hutan
hutan hujan tropis ini serta tumbuhan apa saja yang biasa hidup. Nah, ada juga namanya sabana dan stepa. Nah, ini pengertian stepa, pengertian sabana ya. Bisa dibaca di buku LKS-nya juga sambil dilihat videonya kembali berulang-ulang ya, supaya dipahami, dimengerti ya. Oke. Nah, ini namanya bioma gurun. Nah, apa saja tumbuhan yang bisa hidup di bioma gurun beserta binatangnya. Oke, jangan bosan-bosannya untuk membaca buku, karena dengan membaca buku kita menambah wawasan dan pengetahuan. Ada namanya ekosistem perairan atau akuatik, ada ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ada ekosistem pantai. Nah, ini ekosistem air tawar. Nah, di sini tumbuhannya biasanya dan pengertiannya nanti bisa dibaca juga di LKS. Terus ada namanya ekosistem laut. Ya, ada terumbu karang, ada pantai batu, ada pantai pasir. Nah, ini namanya makhluk hidup penghuni ekosistem pantai. Ada rumput laut, ada ikan, ada terumbu karang juga. Oke, ekosistem buatan. Nah, ini bendungan, hutan, tanaman, industri, agroekosistem. Nah, untuk pengertiannya dalam memahami apa itu bendungan, terus apa yang dimaksud dengan hutan, tanaman, industri atau agrosistem, silahkan bisa dibaca di buku LKS-nya. Ustadz hanya memberikan gambar di sini supaya mengetahui yang mana termasuk bendungan, industri, tadi tanaman, agroekosistem. Oke. Nah, ini juga agroekosistem ya, seperti ini gambarnya. Tetap semangat untuk anak kelas 7 ya. Sekian video dari Ustadz ya. Jangan lupa dibaca-baca bukunya juga. Ini ada komponen penyusun ekosistem juga, komponen biotik. Nah, ini ada namanya produsen, ada fotoautotrof. Artinya fotoautotrof artinya membutuhkan cahaya sinar matahari. Kalau kemoautotrof itu ada zat-zat kimianya. Lebih lengkapnya silahkan dibaca di buku LKS-nya. Ini di komponen ekosistem. Nah, yang mana produsen, yang mana konsumen, dan dekomposer. Dekomposer itu artinya pengurai ya. Oke, ini termasuk abiotik, mana biotik.